Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Sasmitasari, NIM F 2019 01154 dari kelas C4 Farmasi. Di sini saya dan teman kelompok saya, Siti Sarniati. Kami dari kelompok 17 akan mencoba menjelaskan tugas yang diberikan oleh Ibu dosen Farmakoterapi 1, Ibu Apoteker Fatma Sari Siharis S.Farm MSI, yaitu materi tentang diagnosis dan penata laksanaan osteoartritis. Yang pertama, definisi osteoartritis. Osteoartritis merupakan gangguan pada sendi yang ditandai dengan perubahan patologis pada struktur sendi tersebut, yaitu berupa degenerasi tulang rawan atau kartilago hialin. Hal tersebut disertai dengan peningkatan ketebalan dan sklerosis dan subkontral yang bisa disebabkan oleh pertumbuhan osteofil pada tepian sendi, peregangan kapsul artikular, sinovitis ringan pada persendian, dan lemahnya otot-otot yang menghubungkan persendian. Berikutnya, etiologi osteoartritis. Berdasarkan patogenesisnya, osteoartritis dibedakan menjadi dua, yaitu osteoartritis primer dan osteoartritis sekunder. Yang pertama, osteoartritis primer, yaitu disebut juga osteoartritis idiopatik, yaitu osteoartritis yang kausanya tidak diketahui dan tidak ada hubungannya dengan penyakit sistematik maupun proses perubahan lokal pada sendi. Yang kedua, osteoartritis sekunder adalah osteoartritis yang didasari oleh adanya kelainan endokrin, inflamasi seperti rheumatoid arthritis dan atropati psoriasis dan artritis septik, metabolik seperti akromegali, hemochromatosis, kondroklinosis, pertumbuhan, herediter, jejas mikro, dan formalis, dislokasi kongenital, pinggung, kaki, ketidaksetaraan panjang, sindrom hipermobilitas, nekrosis avaskular, dan imobilisasi yang terlalu lama. Osteoartritis primer lebih sering ditemukan dibandingkan dengan osteoartritis sekunder. Yang ketiga yaitu patofisiologi osteoartritis. Faktor pertumbuhan dan sitokin mempunyai pengaruh yang berlawanan dengan perkembangan osteoartritis. Sitokin cenderung merangsang degenerasi komponen matriks rawan sendi, sebaliknya faktor pertumbuhan merangsang sintetis. Padahal IgV1 pasien osteoartritis lebih rendah dibandingkan individu normal pada umur yang sama. Percobaan pada kelinci membuktikan bahwa puncak aktivitas sintetis terjadi setelah 10 hari perangsangan dan kembali normal setelah 3-4 minggu. Pada gambar, terdapat gambar sendi normal dan sendi osteoartritis. Pada sendi normal, misalnya sendi sinoval, misalnya pada sendi lutut, sendi dilapisi oleh kapsul sendi, kemudian di tengah-tengahnya ada cairan sinoval, kemudian di ujung tulang ada cartilago articularis, di mana cartilago articularis ini yaitu kartilago yang terdapat pada ujung tulang yang berfungsi untuk meredam gesekan atau meredam benturan. Pada sendi osteoartritis, kartilago artikularisnya ini mengalami kerusakan, sehingga karena kartilago artikularisnya mengalami kerusakan, maka fungsinya terganggu, seperti fungsinya untuk meredam gesekan dan meredam benturan, sehingga pada sendi terjadi gesekan dan benturan. Berikutnya yaitu klasifikasi osteoartritis. Ada lebih dari satu klasifikasi artritis. Dua dari yang umum adalah sistem Kallgren-Lawrence gradient dan Oterbridge. Sistem Kallgren dan Lawrence didasarkan pada STRAIS yang terdiri dari normal, grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Yang pertama, grade 1, yaitu penyempitan ruang sendi bisa terdapat osteopites. Grade 2, terlihat pada osteopites yang kecil, bisa terdapat penyempitan. Grade 3, osteopite berukuran sedang dan multip, penyempitan ruang sendi,
Beberapa sklerotik area bisa terdapat deformasi tulang. Dan yang terakhir, grade 4, osteopites luas dan multip, penyempitan ruang sendi yang parah, sklerotis, dan terjadi deformitas. Faktor-faktor resiko terjadinya osteoartritis ada beberapa di antaranya yaitu umur, jenis kelamin, suku bangsa, genetik, kegemukan dan penyakit metabolik, cedera sendi, trauma, pekerjaan dan olahraga, kelainan pertumbuhan, dan faktor-faktor lainnya. Kenalkan, nama saya Siti Sarniati, NIM F2019-01164, kelas C4 Farmasi Stikes Mandala Waluya Kendari. Baik, saya langsung saja menyambung materinya, yaitu sendi-sendi yang terkena. Sebelumnya kita harus mengetahui apa pengertian dari sendi. Sendi adalah penghubung antar tulang dan sebagai alat gerak pasif pada manusia. Salah satu teori mengatakan bahwa sendi yang sering terkena OA adalah sendi-sendi yang paling akhir mengalami perubahan-perubahan evolusi khususnya dalam kaitan dengan gerak, khususnya dalam kaitan dengan gerakan mencengkeram dan berdiri dua kaki. Adapun contohnya yaitu yang pertama, sendi pada tulang leher atau sendi putar merupakan salah satu sendi gerakan salah satu ujungnya mengitari atau membuat gerakan berputar pada ujung tulang lain. Yang kedua, sendi pada pangkal paha berada antara tulang panggul dan tulang paha. Sendi ini bisa bergerak ke depan, ke belakang maupun ke samping. Yang ketiga yaitu sendi engsel. Sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan pada satu arah saja. Sendi ini ada pada tulang lutut dan siku. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Manifestasi klinis bisa menyebabkan terjadinya hambatan pada pergerakan sendi, nyeri pada sendi, krepitasi, di mana krepitasi ini disebabkan oleh tulang yang saling bergesekan antara satu sama yang lain. Keempat yaitu pembesaran sendi, kaku sendi. Yang keenam, pembengkakan pada sendi. Yang ketujuh, adanya perubahan gaya jalan. Selanjutnya, pemeriksaan diagnosis. Diagnosis penyakit osteoartritis ini dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu adanya gambaran klinis, di mana terjadi perubahan pada si penderita penyakit ini. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium. Yang ketiga, gambaran radiologis, di mana gambaran radiologis ini atau pemeriksaan radiologis dengan menggunakan teknologi pencitraan untuk mendiagnosi dan mengobati suatu penyakit. Pemeriksaan ini berguna untuk membantu dokter melihat atau memeriksa bagian dalam tubuh pada pasien. Selanjutnya, diagnosis banding. Diagnosis banding ini terdiri menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu artritis reumatoid. Artritis reumatoid ini yaitu gangguan inflamasi kronis yang mempengaruhi banyak sendi, termasuk sendi pada bagian tangan dan kaki. Selanjutnya, artritis gout. Artritis gout ini di mana diagnosis ini ditandai dengan terjadinya nyeri parah, kemerahan, dan nyeri pada sendi. Yang ketiga yaitu artritis septik, di mana terjadinya infeksi pada sendi yang disebabkan oleh berbagai organisme seperti bakteri, jamur, dan virus. Itu yang keempat, artritis ankilosa. Artritis ankilosa adalah peradangan kronis yang dapat menyebabkan menutupnya celah antar ruas tulang belakang. Penata laksanaan pada pasien penderita osteoartritis ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama non-farmakologis. Non-farmakologis yaitu dapat dilakukan dengan modifikasi pola hidup, edukasi, istirahat yang teratur untuk bertujuan mengurangi penggunaan beban pada sendi. Selanjutnya, modifikasi aktivitas, menurunkan berat badan, rehabilitas medik atau fisioterapi. Selanjutnya, penggunaan alat bantu.
Yang kedua, farmakologis. Farmakologis ini terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama sistematik, analgetik, antiinflamasi, non-steroid. Yang kedua topikal, krim rubefacient, krim NSAIDs. Yang ketiga injeksi intraartikular. Yang keempat pembedahan. Ketepatan diagnosis pada suatu penyakit akan mempengaruhi pilihan obat guna untuk keberhasilan terapi dan mengurangi nyeri, osteoartritis, dan komplikasi yang ditimbulkan. Tujuan penatalaksanaan pasien dengan osteoartritis adalah mengoptimalkan fungsi sendi, mengurangi ketergantungan pada orang lain, dan meningkatkan kualitas hidup dan menghambat progresivitas penyakit. Baik, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.